saat ini. Kami memuji meninggikan Engkau di tempat ini, dan Engkau bertahta di atas puji-pujian anak-anak-Mu. Engkau siap memberkati kami. Engkau sudah menjamah setiap hati kami, memberikan kelembutan, kesuburan dalam hati kami, sehingga firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu termeterai, dimengerti, dilakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus, pakai mulut tidak bibir hamba-Mu. Hamba-Mu tidak akan memakai kekuatan manusia untuk menyampaikan. Roh Allah yang maha tinggi yang ada dalam hidup hamba-Mu, yang melakukan semuanya. Terpuji nama Allah yang maha kuasa, dan hanya di dalam satu nama yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang maha baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus. Silakan duduk. Shalom. Semuanya kita bersuka cita, amin. Cuaca tidak hujan tapi juga tidak panas, luar biasa, bagus kan. Sambil kita persiapkan sebentar, saya cerita sedikit. Saya tadi siang diajak makan ke satu tempat namanya Brasil di pinggir pantai, makan ikan. Sekarang saya confirm, saya menemukan satu tempat makanan kepala ikan paling enak seluruh dunia, ternyata dipecahkan itunya di Gorontalo. Paling luar biasa. Saya makan sampai kekenyangan. Baik, kesukaan. Petang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah menjadi manusia masa depan. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sedikit saudara supaya mengetahui latar belakang saya. Kadang-kadang kalau saya menyampaikan firman Tuhan, cara saya tidak seperti pengkhotbah gitu, karena saya dari muda sampai sekarang saya adalah pendidik atau pengajar, saya dosen. Sampai saat ini saya masih ngajar di ITB di Bandung, Institut Teknologi Bandung. Saya ngajar di UI, Universitas Indonesia. Saya bersama-sama dengan Pindad, orang-orang Pindad, menyiapkan SIMI Standar Industri Militer Indonesia. Sehingga saya sebagai dosen sekuler, ilmunya juga ilmu logam, ilmu logam, komposisi logam dan lain sebagainya, dan juga underwater welding, pengelasan di bawah air. Tapi saya pendeta, jadi mau tidak mau kalau sudah seperti ini, ya khotbah pendeta, tapi caranya bisa saja cara dosen. Ya, mohon maaf ya. Yang jelas dalam Yesus kita bersaudara. Santai saja, kita sharing saja ya. Baik, kita mulai saja. Mari kita membaca begini. Banyak orang Kristen yang saat ini kehidupannya tidak bisa maksimal. Orang Kristen itu, saudara saya tadi bisa sampaikan, memiliki roh penolong, penghibur, penasihat, Roh Kudus untuk menghadapi seluruh tantangan kehidupan di dunia. Kita memiliki roh yang lebih besar dari segala yang ada di dunia. Jangan sampai ini dimengerti hanya sekedar puji-pujian kita bahwa Allah luar biasa, kita luar biasa, itu hanya terucap dari mulut. Tetapi kenyataannya baik rumah tangga tidak maksimal, ekonomi juga tidak maksimal, pekerjaan amburadul, pelayanan segala macam juga maksimal. Maka petang hari ini kita harus mengerti, kalau kita mengerti jati diri kita, siapa sebenarnya kita, bagaimana kekristenan itu, saudara, dan siapakah saudara, siapakah Allah kita, yakin dan percaya kita akan mendapatkan kehidupan yang amat sangat maksimal dalam kehidupan kita. Amen. Maka untuk itu mari kita membaca dalam Roma pasalnya yang ke-8, Roma 8 itu biasanya hanya dihafal ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi ini Roma yang pasalnya yang ke-8, mulai ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-17, 12 pasal, cukup panjang saudara, tapi nggak masalah ya. Kita akan selesaikan semuanya. Baik, saya langsung akan bacakan untuk saudara. Roma pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-17. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran.
Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatanmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Nah, saudara, pengertian yang pertama yang harus kita bahas pada petang hari ini, mari kita menyadari saudara dan saya ini adalah warga negara kerajaan surga. Mari kita buktikan terlebih dahulu. Hari saya mengajak pada saudara dan saya bahwa kita ini masih tinggal di dunia, masih hidup, berbisnis, makan 3 kali dan lain sebagainya. Saudara, menghadapi segala permasalahan di dunia, ya, semuanya kita manusia di dunia. Tetapi begitu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mempunyai 2 warga negaraan. Satu warga negara Indonesia yang ditetapkan oleh bangsa-bangsa di dunia. Yang kedua, saudara sudah mengikuti aturan-aturan surgawi. Karena roh Allah oleh Yesus Kristus, minta roh Allah masuk dalam hidup saudara. Barang siapa memiliki roh Kristus, dia milik Kristus. Nah, maka saudara serta saya ini sudah memiliki roh Allah kembali dan bisa berhubungan langsung dengan Allah. Karena untuk berhubungan dengan Allah itu kuncinya cuma 2. Allah adalah roh, sembari dalam roh dan kebenaran. Roh Yesus sudah dalam hidup saudara, kita tidak benar, sekarang dibenarkan menjadi benar. Maka saudara adalah manusia-manusia yang sudah bisa berhubungan dengan Bapa di surga. Bapa kami yang ada di dalam surga. Kalau engkau berdoa, sembunyi saja, Bapamu di tempat yang tersembunyi, di tempat yang tidak diketahui, akan menjawab doa-doamu. Artinya sudah bisa ada hubungan seperti ini. Dan disebutkan tadi, roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka kita menyebut itu, ya Aba, ya Bapa. Dan kita juga sebagai ahli waris, artinya apa? Janji-janji Allah semuanya itu dapat menjadi bagian saudara dan saya. Maka pengertian yang paling utama untuk mengetahui supaya kita hidup luar biasa dalam dunia ini, kita harus menyadari bahwa saudara ini adalah manusia-manusia roh yang sudah sebagai warga negara kerajaan surga. Yang membedakan saudara dan saya ini, saudara, kenapa kalau kita belum masuk surga, itu hanya tubuh jasmania. Perhatikan baik-baik peragaan tubuh saya. Bambang Yudo mempunyai raga, mempunyai tubuh, tapi Bambang Yudo sudah mempunyai roh Allah, roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Aku minta kepada Bapa di surga untuk tinggal di dalammu untuk selama-lamanya. Bukan aku lagi, tapi roh yang di dalam hidupku. Sama seperti saudara, seperti ini, ya. Nah, tapi Bambang Yudo masih hidup di muka bumi. Allah itu maha hadir. Saat kita berdoa, Bapa kami yang ada di dalam surga, berarti Allah ada di surga. Tetapi dikatakan Allah ada dalam hidup kita. Jadi Allahnya apa 2, Pak? Satu di surga, satu tidak. Karena Allah roh tidak bisa dibagi seperti itu. Allah yang ada di surga juga Allah yang ada dalam hidup kita. Baitul Muqaddis, bait Allah, pertemuan roh manusia dan roh Allah ada di situ. Tetapi Bambang Yudo masih hidup, sehingga Bambang Yudo masih tinggal di dunia. Digandolin oleh tubuh ini, masih tinggal di dunia. Saya bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik bersama dengan Allah. Begitu tubuh ini semakin larut, semakin tua, semakin mati, roh yang di sini ya di sana sama, merem di bumi langsung langsung masuk di sana. Maka artinya saudara itu sekarang ini juga sudah menjadi warga negara kerajaan surga, atau saudara manusia roh, atau manusia ilahi, atau manusia surgawi yang memiliki roh Allah dalam hidup saudara dan saya. Berbeda dengan orang-orang yang belum terima Yesus Kristus, sehingga belum ada Roh Kudus, roh Allah dalam hidupnya. Amin dulu. Amin. Jadi kita yakini hidup kita ini bukan sembarangan lagi. Kita adalah manusia roh yang masih tinggal di dunia. Dan Paulus mengatakan banyak perbuatan-perbuatan besar yang dapat kita lakukan bersama roh Allah dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan demikian Paulus. Maka kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat besar.
bersama dengan Tuhan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saudara serta saya manusia yang sudah mendapatkan surga. Mohon maaf, saya terpaksa nyinggung agama lain. Agama lain, pemimpinnya untuk masuk surga masih memanggil sahabatnya. Ya, sahabatku, ya, saya sebut misalnya namanya, ya, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, segala macam. Tolong doakan aku supaya insya Allah aku bisa masuk surga. Artinya surga didapatkan, sudah didapatkan oleh bantuan orang dunia yang berdoa. Yang notabene orang yang mensuruh mendoakan itu belum pernah mati, belum pernah lihat surga dan neraka. Mungkin nggak kira-kira orang yang belum pernah lihat surga, melihat neraka bisa mendoakan orang bisa masuk dalam surga? Tergantung dengan orang dunia. Dunia itu fana, dunia itu sementara, tidak mungkin. Yang ilahi lebih luar biasa. Jadi artinya orang ini sendiri belum yakin mendapatkan surga, masih minta bantuan pertolongan orang-orang dunia. Mohon maaf lagi saudara, saya terpaksa nyebut pengertian-pengertian kepercayaan. Orang Katolik pun juga demikian. Orang Katolik percaya kalau orang mati segala macam masuk dalam api pencucian. Dan minta ada doa segala macam supaya mendoakan arwah, ya, supaya nanti dengan doa-doa orang dunia ini tadi bisa memotong salahnya pada suatu saat hingga pada akhirnya ini masuk di dalam surga oleh doa orang-orang dunia. Sekarang orang-orang yang lainnya yang pakai gini, ada asap, saudara ajak, ayo Ci, ayo kok, ayo ikut masuk Kristen. Oh enggak bisa saya. Kenapa? Saudara saya semua sudah masuk Kristen. Nah yang kasih makan papa mama saya siapa dong? Karena dia selalu kasih mulai jeruk, mulai apel, mulai apa kasih makan. Ya, dewanya disobrok-sobrok. Biar perhatikan ini. Katanya kalau nggak dikasih makan di surganya sana orang tuanya kurus kering, nggak dapat makanan. Coba dari sini aja berarti orang mati ini tadi di surga masih tergantung orang dunia. Saudara, ini pengertian-pengertian mereka. Artinya apa? Surga tergantung orang yang belum pernah mati, belum pernah segala macam. Tetapi surga yang dijanjikan pada saudara dan saya, dijanjikan, diberikan bahkan oleh Yesus yang asal usulnya memang dari surga yang mulia. Kesetaraannya ditinggalkan, turun dari surga yang mulia menjadi manusia yang berdosa. Jadi dia asal usulnya dari surga. Dan dia berkata dengan jelas dalam Yohanes yang ke-14 mengatakan dengan jelas, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Nah, kalau tidak demikian aku akan mengatakan kepadamu, aku akan pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Nah, dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan turun menjemput engkau, supaya di mana Bapakku tinggal, Bapa kami yang ada di surga. Di surga, di mana aku tinggal, asalku dari surga, engkau pun berada. Amin. Langsung diteruskan lagi dengan berkata, betul, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa ketemu Bapa di surga kecuali melalui jalan, yaitu aku. Kecuali melalui kebenaran. Kalau orang salah aku benarkan, kebenaran adalah aku. Dan hidup kekal selama-lamanya. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, surga namanya. Maka surga buat saudara dan saya disediakan oleh pribadi asal usulnya dari sana dengan kerelaan atau lillahi ta'ala memberikan surga bagi saudara dan saya. Ini yang memberikan konfirmasi bahwa saudara dan saya warga negara kerajaan surga. Warga negara kerajaan surga. Pikiran kita, pikiran roh dituntun oleh roh di surga. Surgawi ini saudara tidak kita nikmati sendiri setelah kita mati, tetapi justru semua yang indah dari surga ini harus kita wujudkan saat ini di muka bumi. Amin. Itulah sebabnya Yesus berkata mengajarkan doa Bapa kami yang di surga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Siapa yang disuruh? Murid-murid yang diajarkan doa oleh Yesus. Kita sudah bisa menciptakan suasana surga di muka bumi kalau kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus. Amin. Nah, sekarang kita bicara tentang pengosongan diri atau kenosis di dalam bahasa Yunani. Kenosis, pengosongan diri. Kalau saudara membaca dalam Markus 6, misalnya contohnya ayat yang kedua, nggak usah dibuka, ya. Contoh saya buka sebentar sedikit ya, ngerepek dikit, oke. Ya, dari sini pasti ada tempat. Oke, pokoknya Markus 6 ayat kedua begini, saudara, isinya Tuhan Yesus datang di tempat dia di Nazaret, terus orang-orang itu, orang-orang Farisi tanya pada dia, imam-imam kepala, tetangganya dia ngomong, dari mana dia belajar hikmat yang seperti ini?
memiliki hikmat yang seperti ini hebatnya, ya, dan mujizat yang dilakukan yang luar biasa. Dari mana asalnya ini? Bukankah dia anak Yusuf tukang kayu? Bukankah saudara laki-lakinya Yustus segala macam itu hidup sebagai saudara semuanya hidup bersama dengan kita? Yustus biasa. Saudara, artinya apa? Artinya Yesus Kristus, saudara, Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, ya, ada hubungan dengan akal juga, dengan kerelaan hatinya, dengan kuasa, kekuatan kerelaan hati. Ya, maka mau turun ke muka bumi sebagai manusia total 100%. Kalau lapar ya lapar betul, kalau dipukul sakit betulan, saudara, bisa disakitin hatinya juga bahkan, saudara, dan dia juga bisa lapar, bisa haus, bisa capek, bisa nangis betulan, sedih betul. Ini Yesus Kristus. Walaupun dia sebetulnya dia asalnya dari sana, tetapi waktu dia menjadi manusia benar-benar 100% sifat-sifat kemanusiaannya betul-betul ada di situ, saudara. Jadi secara manusia kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Walaupun dia bisa memakai sebentar kemampuannya dia, berarti kalau kemampuannya dia tidak menyetarakan diri dengan Allah. Saya mengerti? Dia sudah rela menghilangkan kesetaraannya, kenosis, mengosongkan diri, nol. Artinya dia tidak pernah memakai kekuatannya sendiri untuk melakukan. Maka dia bisa melakukan, menghidupkan orang sakit, memberikan makan 5.000 orang, 4.000 orang. Bisa asal usul ikan dan segala macam jasmani yang bisa muncul segitu banyaknya, kasih makan orang, bisa menghidupkan orang mati segala macam. Kuasa dari mana ini kira-kira? Selama ini tuh apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, bukan, tapi dari Dia yang mengutus aku, yaitu Bapakku. Jadi dia sedang memakai kekuatan Bapaknya yang di surga, memakai kekuatan surgawi, di mana asal usulnya dari surga. Kekuatan ini yang dipakai, saudara. Kekuatan surgawi ini, kekuatan ilahi ini yang dipakai. Jadi dia juga memakai Roh Kudus, Roh Allahnya yang bekerja dalam hidupnya. Ketika Yesus, bukan kekuatan Yesus, kekuatan Allah, kekuatan Roh Kudus dalam hidupnya. Kira-kira sampai di sini saudara bisa mengerti dulu? Amin. Jadi Yesus sendiri tidak pakai kekuatan karena dia ngomong, aku dan Bapa adalah satu, segala macam, ya. Aku dan Bapa di dalam aku dan Bapa adalah satu. Saudara, apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri. Mujizat bukan, hikmat tadi yang hebat bukan, nubuatan yang hebat bukan aku, tapi dari Dia yang mengutus aku. Nah, saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen, mari kita juga memakai seperti Yesus, kita manusia biasa, tapi karena kita, Tuhan Yesus mengatakan, karena engkau sama dengan aku, engkau dibenci dunia, karena engkau bukan dari dunia. Kita dari atas, amin, kasih Tuhan. Saudara dan saya sudah menjadi warga negara kerajaan surga, sudah mempunyai hak untuk memakai sesuatu yang ilahi, tidak digunakan nanti sudah mati. Justru sekaranglah harus dipergunakan. Makanya dikasih Roh Kudus untuk menggunakan kuasa itu dalam hidup kita. Saya kasih tahu lagi, hidup di dunia jauh lebih penting daripada hidup di surga. Kenapa? Karena surga kita dapatkan saat kita masih di dunia. Lolos surganya di bumi, tidak terima Yesus di bumi, insya Allah masuk neraka. Tidak terima Yesus, saudara. Jadi hidup di dunia ini jauh lebih penting daripada hidup surga. Makanya kuasa surga segala macam itu juga harus kita gunakan sekarang untuk menciptakan sesuatu yang baik bagi orang lain dan diri kita sendiri untuk memasuki surga yang mulia pada saatnya. Amin. Jadi Yesus Kristus mengosongkan diri, diisi karena mengosongkan diri total. Allah mengisinya dengan total, kuasanya luar biasa. Saudara harus percaya bahwa kuasa ilahi yang tidak kelihatan itu luar biasa, bisa memunculkan yang makanan jasmani dimplok orang bisa kenyang, itu pun juga bisa muncul 5.000 yang jasmani bisa muncul dari hal yang rohani yang luar biasa yang tidak terpikirkan manusia. Maka mari kita mengikuti Petrus murid Yesus. Petrus murid Yesus waktu ditanya, banyak kelompok-kelompok ditanya, siapa aku? Ini murid Yesus. Yesus mengajarkan kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, Bartolomeus, ya, semuanya sama. Ya, kepada Matius, pada Yudas sama. Langsung dia tanya, siapakah aku menurut kamu? Beberapa muridnya, Yohanes Pembaptis yang hidup ngawur, salah.
Siapa aku? Salah satu seorang nabi. Ngawur juga, goblok. Siapa aku? Elia badok mau ngawur. Salah. Semua salah. Muridnya salah. Siapa aku terus? Petrus ditunjuk. Pelajarannya sama. Pengertian yang diberikan kepada Petrus dan yang lainnya sama. Itu salah, itu salah, itu salah. Begini salah, begitu salah. Jadi semua serba salah. Terus dia mau jawab apa? Petrus mau jawab apa? Saya yakin Petrus mau jawab apa, dia juga tahu aku jawab apa juga pasti salah. Kira-kira betul apa? Semuanya salah. Pelajarannya sama, nggak lebih. Petrus langsung dia, ya sudah, gini salah, gitu salah, ya sudah pasrah aja. Begitu dia pasrah, asal jawab, dia mengosongkan dirinya, nggak pakai pikirannya sendiri. Begitu mengosongkan dirinya, dia justru diisi roh Allah yang maha tinggi, dan dia ngomong, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Langsung disamber sama Yesus, ngomong itu. Bukan engkau Tul yang mengatakan, tuh aku Tuhan, bukan, tapi roh Bapakku yang menggerakkan ke situ. Amin. Karena Petrus mengosongkan dirinya, karena dia tahu ini salah, begitu salah. Daripada salah, ya sudah kosong aja, asal ngomong aja. Tapi begitu dia kosong, asal ngomong, roh Allah bekerja, dan ternyata Tuhan Yesus ngomong, bukan engkau. Dan hadiahnya saudara tahu, menghubungkan surga dan bumi. Kepadamu Simon Petrus, padamu kuberikan kunci kerajaan surga. Yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Kau lepas di bumi, terlepas di surga. Ya. Agnus Dei quitolis peccata mudi peromia secula secularum dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Saudara, ini bahasa Latinnya. Saudara nggak usah khawatir salah Pak, betul Pak. Saya rektornya STB. Dapat cukup kredit. Oke, ya, jadi di sini, saudara, ini Petrus. Akhirnya saudara, dia justru mendapat pujian yang hebat luar biasa. Ternyata Petrus tadi kosong, diisi Allah. Pelayanan setelah Petrus jatuh, langsung dia melayani. Ada orang buta, lumpuh. Petrus tuh belum pernah menyembuhkan orang segala macam. Ya, dia orang lumpuh bagaimana ini? Langsung apa dia berkata? Berarti kan kenosis dia, pengosongan dirinya ngomong apa? Emas dan perak aku nggak punya. Jean Louis juga nggak punya, duit nggak punya, meyujian aku, Arab, departemen perkirian, ya, seperti guruku, ya, naruh bantal aja nggak punya, burung punya sarang, serigala punya liang, aku naruh bantal aja, nggak punya, kata Yesus, aku juga kere, bosku kere, ya, aku nggak punya apa-apa, emas nggak punya, ini nggak punya, tapi yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Apa yang ada padaku? Ternyata dia memiliki apa? Kuasa Yesus adalah. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu aku perintahkan kau bangun dan bangun. Apakah Petrus pakai kekuatannya sendiri? Dia sedang mengosongkan dirinya, tidak memiliki apa-apa selain kekuatan Yesus yang ada dalam hidupnya. Roh Allah yang ada dalam hidupnya. Aku akan menyertai kau sampai kesudahan zaman. Saya mengerti? Maka di sini saudara, mari kita memanfaatkan kuasa ilahi, kuasa surgawi masa depan saudara dan saya ini. Karena saudara belum mati, tetap surga masa depan yang sudah pasti. Hukum kepastian buat saudara dan saya. Itu sudah bisa kita ambil, kita pakai kekuatannya sekarang. Oke? Contoh, saya kasih ilustrasi saja. Saya usia saya hampir 64, tahun depan saya 64, ya. Kita balik flashback ke tahun 60. Mungkin di antara saudara yang belum lahir, ya, ini kekeh, ya, tapi jelas tahun 60 kita lihat. Tahun 60 teknologi tahun 60 kita bicara tentang mobil dan motor saja. Mobil-mobil zaman dulu itu cc-nya saudara 4.800, 7.200. Saya penggemar mobil kuno. Mobil saya datang tahun 1918, 1923, 1923. Semuanya jumlah 56 buah. Ada yang cc-nya 7.800 cc, 18 silinder mereknya Packard dan lain sebagainya. Wah, cc-nya besar-besar. Bensinnya boros-boros. Jangankan lihat pom bensin, lihat orang jual minyak tanah aja haus terus. Larinya nggak bisa kencang, asapnya banyak. Kalau nanjak banyak nggak kuatnya. Kalau jalan jauh pakai istirahat ngedem mesinnya dulu. Itu teknologi zaman. Sepeda motornya juga gitu, mereknya Triumph, EGS, Ariel, segala macam. Wah, banyak PSA, macam-macam saudara. Macam. Itu saudara. Badannya itu besi semua karena waktu itu belum ditemukan plastik. Itunya besi-besi. Jadi badannya itu beratnya, mesin itu hanya untuk mengangkat badannya aja keberatan. Gak ada
starternya greng nggak ada, seletan, cekuk, kadang-kadang cekuk, biru sakit. Ibu-ibu jangan coba naik, gede sekali, bapak-bapak cukup gede. Itu larinya drop. Ya, Kediri Surabaya 128 kilo aja berhenti 2 kali. Sambil orangnya makan rawon, makan pecel sambil ngedem itu. Asapnya banyak, larinya pelan, suaranya kenceng, segala macam, tenaganya habis. Saudara bayangkan bandingkan dengan motor zaman sekarang. CC-nya 100 cc, 125 cc, badannya nggak bisa berkarat, plastik semua, enteng. Lari kenceng 100 km lebih. Ya, kalau lebaran Surabaya, Jakarta, Denpasar, Semarang, Jakarta, Semarang, itu cucunya taruh sini, anaknya taruh sini, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, kasih sayang lagi, barangnya kanan kiri. Gak istirahat Pak, itu orangnya pinggangnya sudah remuk, motornya masih tetap lari terus, saking kuatnya. Jalan Suzuki dan Honda pernah percobaan dari Surabaya menuju ke Medan pulang pergi. Denpasar sampai Medan, itu bayangkan. Tanpa istirahat, enduro, gila-gilaan. Teknologi zaman sekarang. Bensinnya irit, larinya kenceng, starternya gereng, mesinnya halus, ibu-ibu pun bisa naik segala macam. Ya. Kalau saudara kembali membawa teknologi, membawa satu sepeda motor, saya nggak nyebut merek, ya. Nah, langsung dibawa ke zaman tahun 60, maka saudara akan merajai dunia, bukan Indonesia. Seluruh dunia tidak ada yang bisa mengalahkan saudara. Ayo balapan sepeda motor mau berapa cc? 350 cc. Saya pakai 125 cc. Kenceng. Ayo mau tahan-tahanan. Berapa kali putaran sampai bensinnya habis. Ya sudah ngisi 10 kali, saya belum ngisi. Maka saudara akan menjadi orang yang sangat hebat dan amat sangat terkenal dimanapun juga di dunia gara-gara teknologi sepeda motornya. Betul? Mobilnya juga demikian sama. Lagi. Zaman dulu mesin hitung pakai grek itu sudah tahun 60-an, brodok terus keluar meret apanya itu struknya, itu aja seneng, wih itu dicetak bisa nggak bisa salah, brodok cerak. Zaman sekarang saudara tidak menerapkan. Saudara tanya rumus matematika yang paling sulit, saudara bikin desain gereja segala macam, ya, langsung saya buka itu AutoCAD 21, langsung saudara ngitung 2 bulan baru jadi. Saya ngitung 2 jam jadi dengan gambar yang sangat bagus. Mau nonton TV, zaman dulu belum ada TV, ya. Di Indonesia tahun 60-an belum, ya. Ada beberapa sedikit lah di Jakarta segala macam. Langsung TV warna, sama TV. Loh, ada gini, foto langsung jadi. Ini kalau meringis ongkosnya berapa? Karena ada giginya. Kalau minum berapa? Sampai seperti itu. Mau tanya apa lagi? Tsunami itu apa? Mau tanya kamus? Mau bahasa Jerman, bahasa apa? Bahasa Rusia? Bahasa Rusia bisa? Bisa. Ayo. Langsung. Misalnya kuda apa? Ya cari dulu perpustakaan, belum tentu dapat. Ayo, terima kasih apa? Siba. Contoh seperti itu, ya. Pak selamat pagi apa? Kamaleo. Hebat ya. Maka saudara yang cukup membawa ginian saudara dengan fasilitas tahun 2012, saudara akan merajai. Saudara amat sangat gampang dipilih menjadi presiden dunia. Gara-gara ini, gara-gara sepeda. Betul. Karena saudara memiliki pengetahuan yang sangat advance, sangat maju, dan tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Sedikit-sedikit gak ngerti, tanya sama Mbah Google atau Ibu Yahoo. Betul nggak kira-kira? Mengerti dulu. Betul? Nah, ini baru tahun 2012 dibandingin tahun 60-an. Ini masa depan, itu masa lalu. Sekarang tahun 2012, saudara mati masih lama. Surga itu tidak dibatasin oleh waktu dan ruang. Maka itu tetap menjadi masa depan yang luar biasa. Kalau saudara pakai pikiran-pikiran itu, kecanggihan, makanya Yesus Kristus, kok bisa begini dari mana ya? Mukjizat dari bagaimana ya? Yesus sedang memakai, ya, itu masa depan atau milik dia yang di surga. Saudara pun juga bisa memanfaatkan, memakai hikmat daripada Tuhan. Amin. Minta. Nah, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, saudara dan saya adalah manusia yang terima Yesus. Terima Yesus, aku tidak meninggalkan kau sebagai yatim piatu dul. Kamu tinggal di dunia yang jahat, semakin jahat, tantangannya banyak, menipu banyak. Baca firman Tuhan, kalau nggak percaya, orang dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak Tuhan. Lebih cerdik tapi nggak tulus, ya. Tapi kamu, walaupun kalah cerdik, ada kuncinya untuk mengalahkan kecerdikan manusia ini, ya. Apa? Hikmat dunia pasti kalah sama hikmat Tuhan. Saudara, nih. Tolong dibuka sedikit 1 Korintus 1 ayat 24 sampai 30. 1 Korintus 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-30.
Tetapi mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, orang Gorontalo, ya, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Terus 25. Sebab yang bodoh dari Allah, goblok tapi dari Allah, lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang, dan apa yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena kekuatannya bukan kekuatan dia untuk menaklukkan semua. Karena kekuatan Allah tidak boleh nyombong sama sekali. Tetapi ternyata kita bisa dipakai dengan luar biasa. Berapapun usia saudara, jenis kelamin saudara, uang saudara jumlahnya ada berapa, sesederhana apa pendidikan saudara, seperusak apa kehidupan kita dulu, hina, tidak berguna segala macam. Tetapi kalau oleh Allah, diberikan hikmat oleh Allah, sanggup mengalahkan semuanya. Ada 3 hikmat di dalam dunia ini yang harus kita mengerti. Satu adalah hikmat manusia. Hikmat manusia didapatkan dari begini. Bambang Yudo mendapatkan pendidikan misalnya ini bukan saya tapi supaya mudahnya. Bambang Yudo mendapatkan pendidikan dari orang tua yang baik sekali, lemah lembut tutur katanya, sopan santun. Maka Bambang Yudo akan tumbuh menjadi anak yang baik karakter, berbelas kasihan pada orang, tidak kasar, tidak suka ribut, tumbuh. Bambang Yudo disekolahkan di sekolah yang baik, karena ada sekolahan yang isinya ribut toh, seperti di Makassar itu. Satu atap, satu universitas, beda kamar, lain fakultas, bunuh-bunuhan. Ilmu tidak penting, yang penting bunuh orang. Ini kan sekolah nggak boleh, gila nih, kampungan, terus terang aja ya, ribut nggak rusuh terus. Siapa yang mau menyekolahkan anaknya di sana? Akhirnya ribut nanti ya. Jadi di sini disekolahkan sekolah yang baik. Secara akademik saya menyerap ilmu-ilmu yang baik. Saya lulus SMA. Begitu lulus SMA, saya mempunyai sifat-sifat yang baik, saya mempunyai tingkat pemikiran, pemahaman SMA yang baik. Orang tua saya berkecukupan, saya disekolahkan, misalnya di Amerika. Di sana wawasan saya langsung terbuka. Saya pikir dulu orang Indonesia, orang Timur itu paling sopan. Ternyata banyak orang yang tidak sopan, berani sama orang tuanya. Di sini orang-orang bule yang disebut nggak sopan, justru lebih sopan. Mereka menghormati orang lain. Hak asasi manusia diperhatikan. Orang nyebrang jalan ditunggu, di sini ditabrak. Terus lingkungan kehidupan, ya, lingkungan hidup. Wow, airnya bersih semuanya, sungai-sungai bersih. Kalau di Indonesia, apalagi di Jawa, semua warnanya seperti rawon. Seperti itu, ya. Waduh, kotornya luar biasa. Sampah berapa ton satu hari dibuang segala macam, sampai banjir, kotor seperti itu. Kebersihan. Maka wawasannya lebih luas. Singkat cerita, mengetahui segala macam aturan, pulang ke Indonesia. Walaupun orang tua kaya, pengusaha nggak boleh ikut orang tua, magang dulu, jadi kuli dulu, ikut perusahaan lain. Mulai dimarahin bos segala macam, tapi karena baik, diajak negosiasi ke luar negeri, bagaimana ngatur harga, bagaimana ngatur belajar. Maka setelah saya pegang perusahaan sendiri atau saya pelayanan di gereja, saya akan mempunyai hikmat yang lebih baik untuk memutuskan segala sesuatu. Karena baik karakteristik saya, baik kemampuan pikir saya, logika saya, ya, wawasan, keluasan wawasan saya, pengalaman di tempat dan lain sebagainya, saya lebih baik dari orang lain. Itulah hikmat dunia. Tapi sehebat-hebatnya manusia Bambang Yudo misalnya itu seperti itu, dunia Kang Au mengatakan, di atas gunung masih ada gunung, di atas pendekar hebat masih ada pendekar hebat, di atas orang jujur masih ada orang penipu yang lebih hebat. Dan kita masih bisa ketipu. Berapa banyak orang Kristen bisnis ketipu dan lain sebagainya. Orang datang, Pak saya ketipu sama orang Kristen sendiri, Pak saya 2 kali ditipu sama orang itu. Langsung sekarang ketipu lagi orang Kristen lagi, Pak. Yang kemarin ketemu bukan orang, ya Pak terus terang aja, ini yang pinter yang nipu apa yang goblok yang Bapak? Coba, orang Kristen boleh ketipu aja. Kenapa? Udah gak pinter, pakai pikirannya sendiri. Maka orang yang pintar dengan hikmat manusia ini tadi, sepinter-pintar sehebat-hebatnya, tetap manusia yang terbatas.
Amin ya saudara. Tetap memiliki keterbatasan, liku-liku penipuan, liciknya luar biasa. Sekarang aja kalau kirim pulsa 50.000 papa sedang kecelakaan, itu aja penipuan selama sudah muarak macam-macam, ada yang ketipu. Ya, dan mendapatkan hadiah segala macam, langsung akhirnya telepon suruh masuk ke BCA, disedot dananya, tipu-tipuan seperti itu. Banyak itu bukan orang goblok, itu orang pintar semua yang nipu-nipu. Jadi di atas gunung masih ada gunung, kita jujur masih ada orang yang nipu lagi. Nah, untuk atasi bagaimana? Oke, yang kedua adalah hikmat dunia. Tadi itu hikmat manusia. Hikmat dunia itu firman Tuhan mengatakan, yaitu kerjasama antara manusia yang dipakai sebagai medium oleh iblis. Medium itu ya, tempatnya manusianya pakai medium. Ya, maka orang ini saudara, ayo kamu apa? Gak punya duit, gampang, tenang aja. Ayo ke orang pinter ya. Orang ini gak pernah sekolah, gak pernah ke Amerika, gak pernah kemana-mana, pendidikannya menikah, ya. Tapi orang ini dipakai iblis, ya, medium. Maka dia bisa ngomong ini. Apa kenapa? Pak, handphone saya hilang. Bentar. Oh nggak hilang, kamu lupa naruh di belakang lemari. Dicari ternyata betul. Betul. Wah hebat ini. Itulah hikmat dunia. Yaitu iblis pun juga punya kuasa untuk seperti itu. Karena dia menyaruh seperti malaikat terang, dia juga menyaruh bagaimana cara roh. Cara roh bekerja memang seperti itu. Sakit, oh gampang, langsung ya dipindahkan ke kambing sakitnya, sembuh. Ya, sakit kepalanya, ya dah pulang sana, pantatnya dicondet, dah 2 bulan kemudian kepalanya sembuh. Ini ya ganti. Sana lagi begini, ya sudah pulang. Udah sini yang sembuh, sininya enggak. Ini pindahkan lah. Inilah hikmat dunia. Ya, jadi roh-roh dunia yang memakai sebagai medium. Dan yang terakhir hikmat Allah. Bedanya apa? Hikmat dunia walaupun bisa memberikan kekayaan, walaupun bisa memberikan pesugihan, walaupun bisa memberikan apa itu ilmu-ilmu yang jualan jadi laris dan lain sebagainya. Perhatikan, di balik itu tidak ada keselamatan. Buat apa kau mendapatkan seluruh dunia kalau jiwamu binasa alias mudar di neraka nggak ada. Tetapi yang terakhir ini dari Allah kita, Yesus Kristus. Hikmat Allah. Dimana yang utama dulu, terima Yesus dulu, selamat dulu. Baru setelah itu apa? Rahasia kerajaan surga diberikan. Amin. Matius 6 ayat 33. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan tambah. Ini yang penting, di mana Tuhan Yesus ngomong, orang Farisi, orang Saduki, orang segala macam, punya mata dia mencari, tidak bisa melihat, punya telinga dia mencari, tidak bisa mendengar. Tapi kepadamu dul, murid-muridku, aku berikan rahasia kerajaan Allah. Rahasia kerajaan Allah tentang pikiran, hikmat, kemampuan untuk mencari berkat, semuanya. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, sumber berkat yang luar biasa. Amin kasih Tuhan. Rahasia ini, kekuatan ini yang harus kita miliki saat ini sebagai anak-anak Tuhan. Amin kasih Tuhan. Kita yakini. Nah, di sini kasih Tuhan. Setelah saudara menjadi ciptaan baru, dikatakan dalam 2 Korintus ya, saudara dan saya ciptaan baru. Ini didefinisikan 1 Petrus 2 ayat 9. Kita tahu kan bahwa engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang dulu hidup dalam kegelapan, sekarang dipanggil menuju terangnya yang ajaib. Yang dulu tidak dikasih, sekarang mendapatkan belas kasihan. Amin. Inilah. Supaya apa? Supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Artinya perbuatan besar itu untuk kita lakukan. Ini saudara dan saya ciptaan baru. Betul? Ciptaan baru itu yang lama sudah berlalu, sekarang menjadi ciptaan baru yang luar biasa. Dan semua ciptaan baru selalu, kalau saudara beli alat-alat, ibu-ibu beli microwave, ibu-ibu beli mesin cuci aja, mesti ada buku pedomannya, betul? Apa namanya instruction book, apa namanya manual book, apa namanya buku tuntunan, apa buku penuntun, saudara. Ini, jadi ini mesin cuci. Ini bukunya petunjuk. Pasang, colokin listriknya. Kok nggak hidup? Oh mesin cuci goblok nih. Yang bikin siapa nih? Buatan Korea apa Jepang, goblok nih. Tuh, lihat bukunya dong. Pencet tombol merah di belakang. Oh ini dia pencet. Nggak hidup. Goblok nih. Coba lihat yang teliti. Pencet 3 detik. Oh 3 detik. Iya hidup. Iya. Muternya kok ke kanan terus ya? Bagaimana nanti ruwet? Nah ke kiri bagaimana ya? Gak bisa. Goblok ini ya. Oh pencet yang hijau sebenarnya. Nah, iya betul. Maka mesin cuci ini mengikuti
apa yang ada di sini. Dan ini mengatakan apa yang bisa dilakukan mesin cuci ini. Setelah saudara dan saya jadi ciptaan baru, saudara, ada buku pedomannya, Alkitab, Firman. Amin. Itulah. Jadi kalau saudara, kenapa ya aku kok gak diberkati? Aku doa gak dijawab, orang lain sudah dijawab. Gimana ini? Buku pedoman lihat, Alkitab dibuka. Yakobus, jadilah tenang dulu supaya engkau dapat berdoa. Betul. Soalnya aku gak tenang. Soalnya takjian banyak, anda gak tenang. Aku suruh tenang. Kenapa aku gak diberkati ya? Segala macam. Sekarang udah dapat duit, besok anak kena muntaber, kena ini segala macam, anak kena cikungunya, kena apa, mertua kecepet becak, segala macam kok keluar terus. Kenapa ya? Kok seperti jaringan bocor begini, ya berkat masuk keluar masuk, toh apa ini segala macam. Kenapa ya? Oh ngamuk-ngamuk, jangan ngamuk-ngamuk, ada buku pedomannya tuh. Coba lihat, cari. Mungkin dengan firman Tuhan ya. Ternyata aku maling, departemen perbajingan. Ya, ujilah aku, bayar, ya, kembalikan persepuluhan. Kamu nggak balik nih, dasar maling tuh. Langsung dia memberikan persepuluhan, mengembalikan persepuluhan, mulai diberkati loh. Jadi ini, maka Tuhan Yesus ngomong apa? Apabila engkau tercatat di dalamku, dan firman yang hidup adalah Yesus dari daging, firman yang tertulis dalam kitab. Dan firmanku ada di dalammu. Mintalah apa saja, lakukan apa saja, maka aku akan berhasil. Betul, amin. Berhasil jatuh ini. Ini loh. Jadi firman harus ini. Tapi masalahnya ada iblis, jangan dianggap diam. Karena ini kita di negaranya iblis, terus terang dunia negaranya iblis yang akan binasa. Maka iblis senantiasa ingin menutupi kalimat Allah, firman Allah. Keberhasilan saudara dan saya di muka bumi ini harus ditutupi serapat-rapatnya. Maka kalau saudara membaca, saya lihat ayatnya dulu ya saudara. Saudara membaca misalnya di sini ya. Cari dulu sebentar. Ini akan terkait sedikit. Ya. Oke, ini dia ya. Lukas 24 ayat yang ke-45. Lalu dia, Yesus, membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tuhan Yesus ketemu dengan murid-muridnya ya. Yang muridnya Yesus gak ngerti kitab suci. Tapi oleh Yesus mau dibuka pikiran mereka, biar sehingga mereka mengerti kitab suci. Kitab suci, ngerti firman Allah, hidup lebih baik lagi. Karena apa? Karena ada usaha si jahat untuk menutupinya. Coba dibuka sekarang di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat. 2 Korintus 4 ayat keempat. Orang yang pikirannya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, syaitan, iblis, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Injil itu kabar baik ya, yang adalah gambaran Allah. Jadi urusan Yesus Kristus, berharap pada Yesus, segala macam kabar baik ditutupi oleh iblis. Ada gerakan secara sistematis, secara luar biasa oleh iblis untuk menutupi buku pedoman supaya saudara tidak berhasil dalam kehidupan kita. Ini harus kita patahkan. Amin ya saudara. Harus kita mengerti. Nah di sini maka apa saudara? Maka kita mesti harus senantiasa meminta pikiran Allah. Barang siapa kita dari roh, hendaklah kita memikirkan yang datangnya dari roh. Maka di sini kekasih Tuhan diingatkan supaya kita senantiasa meminta ya. Ini ya. 1 Korintus 12 ayat 31 mengatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan jalan kepadamu yang lebih utama lagi. Jadi berusahalah. Berusaha itu dengan sekuat tenaga, dengan seluruh keinginan dan kerinduan, dengan segenap hati untuk mendapatkan, dengan kerinduan itu berusaha untuk memperoleh karunia-karunia. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Zaman ini zaman Roh Kudus. Yesus ada di surga, Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya ya. Di dalam Roh Kudus terima Yesus ada satu buah roh terdiri dari 9 karakter yang bisa menjadikan hidup kita menjadi seperti Yesus. Karakter lama menjadi karakter baru, ciptaan baru adanya di sini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semuanya sifat-sifat Allah yang bisa merubah hidup kita yang lama menjadi yang baru.
Tapi yang satunya bukan satu tapi 9 karunia. Pegang kepala, karunia hikmat, karunia marifat, karunia membedakan berbagai roh. 3, turun ke mulut. Karunia berbahasa roh, karunia bernubuat, karunia mengartikan bahasa roh. Turun ke dada, karunia iman. Naik, karunia mukjizat, tumbang tangan sembuh, karunia kesembuhan. Apalagi gampang. Mintalah, berusaha untuk memperoleh karunia yang paling utama buat saudara apa? Pelayanannya di mana? Untuk apa? Apakah hanya untuk pelayanan? Bukan, saudara. Ya. Di dalam kehidupan kita, misalnya contoh pelayanan dulu. Orang yang pergi ke rumah sakit doain orang, minta karunia kesembuhan atau karunia mukjizat. Orang yang KKR segala macam, minta karunia nubuat, minta karunia kesembuhan juga, altar call kesembuhan mukjizat juga. Amin. Ya. Nah, minta saudara kita hidup, ngatur rumah tangga, pelayanan, ngatur bisnis, ngatur harga saja, import atau beli berapa, kulaknya berapa, jualnya berapa. Ini juga perlu pemikiran. Salah, itu kalah dengan saingan lain. Mendelegasikan, cari manajer, ya salah pilih manajer, amblas gak karu-karuan. Ini pun perlu hikmat pemikiran dari Tuhan. Amin, kasih Tuhan. Sembarang semua mendelegasikan, ya terus apa itu ngatur harga, cari tempat, di mana tempatnya. Tempat gak penting, di mana akan hadir Yesus, luar biasa. Pasti Tuhan juga akan dari luar biasa. Amin. Gak peduli tempat, gak peduli apa, Yesus hadir, semuanya beres. Jadi kita selalu, ini tidak hanya untuk pelayanan, bukan untuk rohani. Ngatur rumah tangga, ngatur anak-anak segala macam, itu perlu namanya hikmat, pikiran yang dari Allah. Karena anak-anak sekarang jauh lebih pintar dari orang tua. Anak-anak ngomong segala macam, orang tuanya dulu pendidikannya kurang, mau ngomong apa, jawab apa, dia lebih pintar. Tapi nakalnya luar biasa, nggak cocok segala macam. Itu perlu hikmat. Jangan pakai kekuatannya sendiri, kekuatan sendiri, ribut intinya. Jadi di sini kita memerlukan kekuatan Allah yang luar biasa. Amin. Nah, maka di sini tadi rindu untuk memintanya. Nah, cara memintanya bagaimana dulu untuk karunia ini? Nah, kita bicara sekarang, stop dulu ya. Nanti saudara ingatkan, ya, cara meminta karunianya bagaimana. Saudara ingatkan saya, sudah tua kadang-kadang blank. Ya. Sekarang masuk dalam kesaksian aja. Ada orang sangat sederhana, seperti dari 1 Korintus 1 ayat 24-30, orang yang sederhana pun bisa dipakai Tuhan luar biasa. 1,5 bulan yang lalu saya melayani di Medan, bertemu dengan orang selesai ibadah kedua, saya diajak mendoakan orang, namanya Pak Rudi. Orang sebut kaya raya luar biasa di Medan, tetapi istrinya digondol sama tong-tong shot dibawa ke Amerika. Dia stresnya luar biasa, anak-anaknya segala macam yang berdia ibunya foya-foya sana segala macam. Dia beri pistol, dia apa untuk menembak orang tersebut. Kita merawat. Saudara tanya rumus matematika yang paling sulit. Saudara bikin desain gereja segala macam, ya, langsung saya buka itu AutoCAD 21, langsung saudara ngitung 2 bulan baru jadi. Saya ngitung 2 jam jadi dengan gambar yang sangat bagus. Mau nonton TV, zaman dulu belum ada TV, ya. Di Indonesia tahun 60-an belum, ya. Ada beberapa sedikit lah di Jakarta segala macam. Langsung TV warna, langsung buka TV. Loh, ada gini, foto langsung jadi. Ini kalau melingis ongkosnya berapa? Karena ada giginya. Kalau minum berapa? Sampai seperti itu. Mau tanya apa lagi? Tsunami itu apa? Mau tanya kamus? Mau bahasa Jerman, bahasa apa? Bahasa Rusia? Bahasa Rusia bisa? Bisa. Ayo. Langsung, misalnya kuda apa? Dia cari dulu perpustakaan, belum tentu dapat. Ini, ayo, terima kasih apa? Siba-siba. Contoh seperti itu, ya. Pak selamat pagi apa? Kamaleo. Hebat ya. Maka saudara yang cukup membawa ginian, saudara, dengan fasilitas tahun 2012, saudara akan merajai. Saudara amat sangat gampang dipilih menjadi presiden dunia. Gara-gara ini, gara-gara sebenarnya betul. Karena sudah memiliki pengetahuan yang sangat advance, sangat maju, dan tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Sedikit-sedikit gak ngerti, tanya sama Mbah Google atau Ibu Yahoo. Betul gak kira-kira? Mengerti dulu. Betul? Nah, ini baru tahun 2012 dibandingin tahun 60-an. Ini masa depan, itu masa lalu. Sekarang tahun 2012, saudara mati masih lama. Surga itu tidak dibatasin oleh waktu dan ruang. Maka itu tetap menjadi masa depan yang luar biasa.
Kalau saudara pakai pikiran-pikiran itu, kecanggihan, makanya Yesus Kristus, kok bisa begini dari mana ya? Mukjizat dari bagaimana ya? Yesus sedang memakai ya itu masa depan atau milik dia yang di surga. Saudara pun juga bisa memanfaatkan, memakai hikmat daripada Tuhan. Amin. Minta. Nah, puji Tuhan, syukur alhamdulillah saudara dan saya adalah manusia yang terima Yesus. Terima Yesus, aku tidak meninggalkan kau sebagai yatim piatu dul. Kamu tinggal di dunia yang jahat, semakin jahat, tantangannya banyak, menipu banyak. Baca firman Tuhan, kalau nggak percaya, orang dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak Tuhan. Lebih cerdik tapi nggak tulus, ya. Tapi kamu, walaupun kalah cerdik, ada kuncinya untuk mengalahkan kecerdikan manusia ini, ya. Apa? Hikmat dunia pasti kalah sama hikmat Tuhan. Saudara, nih. Tolong dibuka sedikit 1 Korintus 1 ayat 24 sampai 30. 1 Korintus 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Ya. Tetapi mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, orang Gorontalo, ya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Terus 25. Sebab yang bodoh dari Allah, goblok tapi dari Allah, lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang, dan apa yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena kekuatannya bukan kekuatan dia untuk menaklukkan semua. Karena kekuatan Allah tidak boleh nyombong sama sekali. Tetapi ternyata kita bisa dipakai dengan luar biasa. Berapapun usia saudara, jenis kelamin saudara, uang saudara jumlahnya ada berapa, sesederhana apa pendidikan saudara, seperusak apa kehidupan kita dulu, hina, tidak berguna segala macam. Tetapi kalau oleh Allah, diberikan hikmat oleh Allah, sanggup mengalahkan semuanya. Ada 3 hikmat di dalam dunia ini yang harus kita mengerti. Satu adalah hikmat manusia. Hikmat manusia didapatkan dari begini. Bambang Yuda mendapatkan pendidikan misalnya ini bukan saya tapi supaya mudahnya. Bambang Yuda mendapatkan pendidikan dari orang tua yang baik sekali, lemah lembut tutur katanya, sopan santun. Maka Bambang Yuda akan tumbuh menjadi anak yang baik karakter, berbelas kasihan pada orang, tidak kasar, tidak suka ribut, tumbuh. Bambang Yuda disekolahkan di sekolah yang baik, karena ada sekolah yang isinya ribut toh. Seperti di Makassar itu, satu atap, satu universitas, beda kamar, lain fakultas, bunuh-bunuhan. Ilmu tidak penting, yang penting bunuh orang. Ini kan sekolah nggak boleh, gila nih, kampungan, terus terang aja ya, ribut nggak rusuh terus. Siapa yang mau menyekolahkan anaknya di sana? Akhirnya ribut nanti ya. Jadi di sini disekolahkan sekolah yang baik. Secara akademik saya menyerap ilmu-ilmu yang baik. Saya lulus SMA. Begitu lulus SMA, saya mempunyai sifat-sifat yang baik, saya mempunyai tingkat pemikiran, pemahaman SMA yang baik. Orang tua saya berkecukupan, saya disekolahkan, misalnya di Amerika. Di sana wawasan saya langsung terbuka. Saya pikir dulu orang Indonesia, orang Timur itu paling sopan. Ternyata banyak orang yang tidak sopan, berani sama orang tuanya. Di sini orang-orang bule yang disebut gak sopan justru lebih sopan. Mereka menghormati orang lain. Hak asasi manusia diperhatikan. Orang nyebrang jalan ditunggu, di sini ditabrak. Terus lingkungan kehidupan, ya, lingkungan hidup. Wow, airnya bersih semuanya, sungai-sungai bersih. Kalau di Indonesia, apalagi di Jawa, semua warnanya seperti rawon. Seperti itu, ya. Waduh, kotornya luar biasa. Sampah berapa ton satu hari dibuang segala macam, sampai banjir, kotor seperti itu. Kebersihan, maka wawasannya lebih luas. Singkat cerita, mengetahui segala macam aturan, pulang ke Indonesia. Walaupun orang tua kaya, pengusaha, nggak boleh ikut orang tua. Magang dulu, jadi kuli dulu. Ikut perusahaan lain. Mulai dimarahin bos segala macam, tapi karena baik diajak negosiasi ke luar negeri, bagaimana ngatur harga, bagaimana ngatur belajar. Maka setelah saya pegang perusahaan sendiri atau saya pelayanan di gereja, saya akan mempunyai hikmat yang lebih baik untuk memutuskan segala sesuatu.
Karena baik karakteristik saya, baik kemampuan pikir saya, logika saya, ya, keluasan wawasan saya, pengalaman di tempat dan lain sebagainya, saya lebih baik dari orang lain. Itulah hikmat dunia. Tapi sehebat-hebatnya manusia Bambang Yudho misalnya itu seperti itu, dunia Kang Au mengatakan, di atas gunung masih ada gunung, di atas pendekar hebat masih ada pendekar hebat, di atas orang jujur masih ada orang penipu yang lebih hebat. Dan kita masih bisa ketipu. Berapa banyak orang Kristen bisnis ketipu dan lain sebagainya. Orang datang, Pak saya ketipu sama orang Kristen sendiri, Pak saya 2 kali ditipu sama orang itu, langsung sekarang ketipu lagi orang Kristen lagi, Pak. Yang kemarin ketemu bukan orang, ya Pak terus terang aja, ini yang pinter yang nipu apa yang goblok yang bapak? Coba, orang Kristen bolak-balik ketipu aja. Kenapa? Sudah gak pinter pakai pikirannya sendiri. Maka orang yang pinter dengan hikmat manusia ini tadi, sepinter-pinter sehebat-hebatnya, tetap manusia yang terbatas. Amin ya saudara. Tetap memiliki keterbatasan, liku-liku penipuan, liciknya luar biasa. Sekarang aja kalau kirim pulsa 50.000 papa sedang kecelakaan, itu aja penipuan segala macam, sudah muara macam-macam, ada yang ketipu. Ya, dan mendapatkan hadiah segala macam, langsung akhirnya telepon suruh masuk ke BCA, disedot dananya, tipu-tipuan seperti itu. Banyak itu bukan orang goblok, itu orang pintar semua yang nipu-nipu. Jadi di atas gunung masih ada gunung, kita jujur masih ada orang yang nipu lagi. Untuk atasi bagaimana? Oke, yang kedua adalah hikmat dunia. Tadi itu hikmat manusia. Hikmat dunia itu firman Tuhan mengatakan, yaitu kerjasama antara manusia yang dipakai sebagai medium oleh iblis. Medium itu ya, tempatnya manusianya pakai medium. Ya, maka orang ini saudara, ayo kamu apa? Gak punya duit, gampang, tenang aja. Ayo ke orang pinter ya. Orang ini gak pernah sekolah, gak pernah ke Amerika, gak pernah kemana-mana, pendidikannya meniketih, ya. Tapi orang ini dipakai iblis, ya, medium. Maka dia bisa ngomong ini. Apa kenapa? Pak, handphone saya hilang. Bentar. Oh nggak hilang, kamu lupa naruh di belakang lemari. Nah. Dicari ternyata betul. Betul. Wah hebat ini. Itulah hikmat dunia. Yaitu iblis pun juga punya kuasa untuk seperti itu. Karena dia menyaruh seperti malaikat terang, dia juga menyaruh bagaimana cara roh. Cara roh bekerja memang seperti itu. Sakit, oh gampang, langsung ya dipindahkan ke kambing sakitnya, sembuh. Ya, sakit kepalanya, ya dah pulang sana, pantatnya dicondet, dah 2 bulan kemudian kepalanya sembuh. Ini ya kan. Sana lagi begini, ya sudah pulang. Udah sini yang sembuh, sininya enggak. Ini pindahkan dah. Inilah hikmat dunia. Ya, jadi roh-roh dunia yang memakai sebagai medium. Dan yang terakhir hikmat Allah. Bedanya apa? Hikmat dunia walaupun bisa memberikan kekayaan, walaupun bisa memberikan pesugihan, walaupun bisa memberikan apa itu ilmu-ilmu yang jualan jadi laris dan lain sebagainya. Perhatikan, di balik itu tidak ada keselamatan. Buat apa kau mendapatkan seluruh dunia kalau jiwamu binasa alias mudar di neraka nggak ada. Tetapi yang terakhir ini dari Allah kita, Yesus Kristus. Hikmat Allah. Dimana yang utama dulu, terima Yesus dulu, selamat dulu. Baru setelah itu apa? Rahasia kerajaan surga diberikan. Amin. Matius 6 ayat 33. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan tambah. Ini yang penting, di mana Tuhan Yesus ngomong, orang Farisi, orang Saduki, orang segala macam, punya mata dia mencari, tidak bisa melihat, punya telinga dia mencari, tidak bisa mendengar. Tapi kepadamu dul, murid-muridku, aku berikan rahasia kerajaan Allah. Rahasia kerajaan Allah tentang pikiran, hikmat, kemampuan untuk mencari berkat, semuanya. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, sumber berkat yang luar biasa. Amin kasih Tuhan. Rahasia ini, kekuatan ini yang harus kita miliki saat ini sebagai anak-anak Tuhan. Amin kasih Tuhan. Kita yakini. Nah, di sini kasih Tuhan. Setelah saudara menjadi ciptaan baru, dikatakan dalam Korintus ya, saudara dan saudara ciptaan baru. Ini didefinisikan 1 Petrus 2 ayat 9. Kita tahu kan kebawahan adalah imamat yang kerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang dulu hidup dalam kegelapan, sekarang dipanggil menuju terangnya yang ajaib. Yang dulu tidak dikasih, sekarang mendapatkan belas kasihan. Amin. Inilah. Supaya apa? Supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Artinya perbuatan besar itu untuk kita lakukan. Ini saudara dan saya ciptaan baru. Betul? Ciptaan baru itu yang lama sudah berlalu, sekarang menjadi ciptaan baru yang luar biasa.
Dan semua ciptaan baru selalu, kalau saudara beli alat-alat, ibu-ibu beli microwave, ibu-ibu beli mesin cuci ada, pasti ada buku pedomannya, betul? Apa namanya, instruction book, apa itu namanya manual book, apa namanya buku tuntunan, apa buku penuntun, saudara. Ini, jadi ini mesin cuci. Ini bukunya petunjuk, pasang, colokin listriknya. Kok nggak hidup? Oh, mesin cuci goblok nih. Sing bikin siapa nih? Buatan Korea apa Jepang, goblok nih. Lul, lihat bukunya dong. Pencet tombol merah di belakang. Oh ini dia, pencet. Nggak hidup. Goblok nih. Coba lihat yang teliti. Pencet 3 detik. Oh 3 detik. Iya hidup. Iya. Muternya kok ke kanan terus ya. Bagaimana nanti ruwet? Biasanya ke kiri bagaimana ya? Nggak bisa. Goblok ini ya. Oh, pencet yang hijau sebenarnya. Nah, iya betul. Maka mesin cuci ini mengikuti apa yang ada di sini. Dan ini mengatakan apa yang bisa dilakukan mesin cuci ini. Setelah saudara dan saya jadi ciptaan baru, saudara, ada buku pedomannya. Alkitab, Firman. Amin. Amin. Itulah. Jadi kalau saudara, kenapa ya aku kok gak diberkati? Aku doa gak dijawab, orang lain sudah dijawab. Gimana ini? Buku pedoman lihat. Alkitab dibuka. Yakobus, jadilah tenang dulu supaya engkau dapat berdoa betul. Soalnya aku gak tenang. Soalnya takjian banyak, aku gak tenang. Aku suruh tenang. Kenapa aku gak diberkati ya? Segala macam. Sekarang sudah dapat duit, besok anak kena muntaber, kena ini segala macam, anak kena cikungunya, kena apa, mertua kecepet becak, segala macam kok keluar terus. Kenapa ya? Kok seperti jaringan bocor begini, ya berkat masuk keluar masuk, toh apa ini segala macam. Kenapa ya? Oh ngamuk-ngamuk, jangan ngamuk-ngamuk, ada buku pedomannya tuh. Coba lihat, cari. Mungkin dengan firman Tuhan ya. Ternyata aku maling, departemen perbajingan. Ya, pujilah aku, bayar, ya, kembalikan persepuluhan. Kamu nggak balik nih, dasar maling tuh. Langsung dia memberikan persepuluhan, mengembalikan persepuluhan, mulai diberkati loh. Jadi ini, maka Tuhan Yesus ngomong apa? Apabila engkau tercatat di dalamku, dan firman yang hidup adalah Yesus dari daging, firman yang tertulis dalam kitab. Dan firmanku ada di dalammu. Mintalah apa saja, lakukan apa saja, maka aku akan berhasil. Betul, amin. Berhasil jatuh ini. Ini loh. Jadi firman harus diingat. Tapi masalahnya ada iblis, jangan dianggap diam. Karena ini kita di negaranya iblis, terus terang dunia negaranya iblis yang akan binasa. Maka iblis senantiasa ingin menutupi kalimat Allah, firman Allah. Keberhasilan saudara dan saya di muka bumi ini harus ditutupi serapat-rapatnya. Maka kalau saudara membaca, saya lihat ayatnya dulu ya saudara. Saudara membaca misalnya di sini ya. Cari dulu sebentar. Ini akan terangkat sedikit. Mana dia? Oke, ini dia ya. Lukas 24 ayat yang ke-45. Lalu dia, Yesus, membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tuhan Yesus ketemu dengan murid-muridnya ya. Yang muridnya Yesus gak ngerti kitab suci. Tapi oleh Yesus mau dibuka pikiran mereka, biar sehingga mereka mengerti kitab suci. Kitab suci, ngerti firman Allah, hidup lebih baik lagi. Karena apa? Karena ada usaha si jahat untuk menutupinya. Coba dibuka sekarang di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat. 2 Korintus 4 ayat keempat. Orang yang pikirannya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, syaitan, iblis, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Injil itu kabar baik ya, yang adalah gambaran Allah. Jadi urusan Yesus Kristus, berharap pada Yesus, segala macam kabar baik ditutupi oleh iblis. Ada gerakan secara sistematis, secara luar biasa oleh iblis untuk menutupi buku pedoman supaya saudara tidak berhasil dalam kehidupan kita. Ini harus kita patahkan. Amin, guys, itu harus kita mengerti. Nah, di sini maka apa saudara? Maka kita mesti harus senantiasa meminta pikiran Allah. Barang siapa kita dari roh, hendaklah kita memikirkan yang datangnya dari roh. Maka di sini kekasih Tuhan diingatkan supaya kita senantiasa meminta, ya. Ini, ya.
1 Korintus 12 ayat 31 mengatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan jalan kepadamu yang lebih utama lagi. Jadi berusahalah. Berusaha itu dengan sekuat tenaga, dengan seluruh keinginan dan kerinduan, dengan segenap hati untuk mendapatkan, dengan kerinduan, itu berusaha untuk memperoleh karunia-karunia. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Zaman ini zaman Roh Kudus. Yesus ada di surga, Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Ya. Di dalam Roh Kudus terima Yesus ada satu buah roh terdiri dari 9 karakter yang bisa menjadikan hidup kita menjadi seperti Yesus. Karakter lama menjadi karakter baru, ciptaan baru adanya di sini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semuanya sifat-sifat Allah yang bisa merubah hidup kita yang lama menjadi yang baru. Tapi yang satunya bukan satu tapi 9 karunia. Pegang kepala, karunia hikmat, karunia marifat, karunia membedakan berbagai roh. 3, turun mulut. Karunia berbahasa roh, karunia bernubuat, karunia mengartikan bahasa roh. Turun ke dada, karunia iman, naik, karunia mukjizat, tumbang tangan sembuh, karunia kesembuhan. Ngapalinya gampang. Mintalah, berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama buat saudara apa? Pelayanannya di mana? Untuk apa? Apakah hanya untuk pelayanan? Bukan, saudara. Ya. Di dalam kehidupan kita, misalnya contoh pelayanan dulu. Orang yang pergi ke rumah sakit doain orang, minta karunia kesembuhan atau karunia mukjizat. Orang yang KKR segala macam, minta karunia nubuat, minta karunia kesembuhan juga, altar call kesembuhan mukjizat juga. Amin. Ya. Nah, minta saudara kita hidup, ngatur rumah tangga, pelayanan, ngatur bisnis, ngatur harga saja, import atau beli berapa, kulaknya berapa, jualnya berapa. Ini juga harus perlu pemikiran. Salah, itu kalah dengan saingan lain. Mendelegasikan, cari manajer, ya, salah pilih manajer, amblas gak karu-karuan. Ini pun perlu hikmat pemikiran dari Tuhan. Amin, kasih Tuhan. Sembarang semua mendelegasikan, ya, terus apa itu ngatur harga, cari tempat, di mana tempatnya. Tempat gak penting, di mana hadir Yesus luar biasa. Pasti Tuhan juga akan dari luar biasa. Amin. Gak peduli tempat, gak peduli apa. Yesus hadir, semuanya beres. Jadi kita selalu, ini tidak hanya untuk pelayanan, bukan untuk rohani. Ngatur rumah tangga, ngatur anak-anak segala macam itu perlu namanya hikmat. Pikiran yang dari Allah. Karena anak-anak sekarang jauh lebih pintar dari orang tua. Anak-anak ngomong segala macam, orang tuanya dulu pendidikannya kurang, mau ngomong apa, jawab apa, dia lebih pintar. Tapi nakalnya luar biasa, nggak cocok segala macam. Itu perlu hikmat. Jangan pakai kekuatannya sendiri, kekuatan sendiri, ribut intinya. Jadi di sini kita memerlukan kekuatan Allah yang luar biasa. Amin. Nah, maka di sini tadi rindu untuk memintanya. Nah, cara memintanya bagaimana dulu? Untuk karunia ini. Nah, kita bicara sekarang, stop dulu ya. Nanti saudara ingatkan, ya, cara meminta karunianya bagaimana. Saudara ingatkan saya ini. Sudah tua, kadang-kadang blank. Ya. Sekarang masuk dalam kesaksian aja. Ada orang sangat sederhana, seperti dari 1 Korintus 1 ayat 24 sampai 30, orang yang sederhana pun bisa dipakai Tuhan luar biasa. 1,5 bulan yang lalu saya melayani di Medan, bertemu dengan orang selesai ibadah kedua, saya diajak mendoakan orang, namanya Pak Rudi. Orang tersebut kaya raya luar biasa di Medan, tetapi istrinya digondol sama tong-tong sok dibawa ke Amerika. Dia stresnya luar biasa, anak-anaknya segala macam yang berdia ibunya foya-foya sana segala macam. Dia beli pistol, dia apa untuk menembak orang tersebut. Saya itu cuma pegang, ayo teman tangan istri saya, Tuhan. Saya doa nggak sampai 1 menit. Tuhan Yesus, hambamu tidak tahu bagaimana hambamu sudah ditipu, dibohongin, sekarang nggak bisa jual ini. Hambamu anakmu Tuhan warga negara kerajaan surga. Berikan hikmatmu, hambamu minta, hambamu nggak mampu. Tolong Tuhan berikan hikmatmu supaya hambamu bisa menjual barang ini. Dalam nama Yesus Tuhan junjungan kami, haleluya, amin. Titik, gitu dong. Gitu dong. Nanti coba buka 1 Raja-Raja 3 ayat 9, ayat 12 saja, ayat 12. 1 Raja-Raja ayat 13. Itu 1 Raja-Raja ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta
berarti 12 dulu. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ini. Jadi di sini jelas minta yang tidak diminta, berkat-berkat segala macam diberikan Tuhan. Kita tambahin lagi satu ya. Coba buka lagi Amsal 3 ayat 13. Oleh gara-gara satu Raja-Raja 3 ayat 13 ini, maka Salomo menulis Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Bagaimana mendapat? Cari, mendapatkan. Minta, diberikan. Ketuk pintu, dibukakan. Betul? Mari kita minta. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian dari Tuhan. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Terus ia lebih berharga dari apapun permata, apapun yang kau ingini tidak dapat menyamainya. Nilai yang luar biasa. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Saya doa. Begitu doa saudara tahu, malam itu juga saya mau doa, tiba-tiba ingat yang tadinya nggak pernah muncul. Saudara, ternyata sekian lama 2 tahun saya dibutakan, pikiran saya dibutakan. Langsung Tuhan mengingatkan saya. Tiba-tiba saya berdoa di atas tempat tidur. Bukankah kamu pernah disekolahkan ke Brasil selama 8 bulan oleh perusahaan, di mana kamu di kota Sanini, di mana kamu di tetap di bulan dan meter nira tebu, basah air tebu, dan harus dilas, dikasarin segala macam. Iya, warnanya hijau kan? Iya gitu, saya lupa. Itu kan air kan sama dengan nira tebu segala macam. Berarti pabrik tebu, Pak Kabupaten ini, Pak Bambang, kan kami masalah. Ya saudara tahu di Indonesia ini ada pabrik terbesar di dunia gula, sweet gula putih Mataram mengadu ini terbesar di dunia. Besar segala macam. Sini Pak, sama ibu seperti dulu loh Pak, nanti kita makan rajungan. Kalau di sini karena Korea, di sana rajungan. Ya. Oh ya Pak, nah, disingkat cerita akhirnya dijatuhkan hari Kamis tanggal sekian. Oke, Kamis saya berangkat pagi hari. Anak saya nyetir, saya sebelah kiri, istri saya karena ngantuk karena berangkat masih pagi, setengah 6 sudah berangkat, istrinya masih ngantuk tidur belakang. Begitu sudah mau masuk airport, tiba-tiba Tuhan langsung menjamah pikiran saya. Contohnya mampir itu, suruh mampir gudang, ambil barang contoh yang nggak laku tuh, langsung saya bangunin istri saya karena sudah deket airport. Baru saya senggol dikit dia bangun, yang aku kok tiba-tiba kita nggak mampir tuh, nggak mampir, saya nggak ngomong, nggak mampir ke gudang lah. Kok Tuhan kalau nyuruh saya suruh bawa, otak saya sama istri saya disatukan, saudara. 2 orang tapi 1 otak, kok sama. Tahu dada saya seperti gitu, langsung. Anak saya balik ke gudang. Itu cuma berapa 2 kilo 3 kilo aja dari airport. Langsung ke sana, buka pintu, saya panjang satu, saya sedikit aja seret, saya bungkus koran, saya bawa buru-buru, langsung check in segala macam. Berangkat sampai di Jakarta, cuaca buruk, delay. Harusnya seminar jam 2 di Lampung, jam 2:10 baru berangkat dari Jakarta. Sampai sana turun langsung dijemput Pak Swadi. Pak, nggak jadi seminarnya besok aja. Sekarang makan sudah dipesenin di rumah makan Golden Dragon Pak. Tinggal milih, ada cumi-cumi dan yang senangannya ibuku, seneng istri saya. Sampai sana makan semua orang-orang pabrik gula sebagian teknik ada di situ semua, mejanya panjang. Wah Pak Bambang tetap aja ya dari dulu gini guyon-guyon. Pak, kita ini punya masalah. Kita ini import dari Brasil. Kawat las namanya Asukar 80, Asukar 80 sama Asukar 100 itu untuk melas
Nggak bisa Pak, karena sana nira tepungnya kan pabrik gulanya kecil-kecil. Jadi tepungnya paling niranya airnya cuma 8 cm kedalamannya. Di sini Pak 15, 18, kadang-kadang 20 cm. Jadi kawat lasa apa aja nggak bisa Pak, sehingga randemen masuknya ke mesin itu melorot terus gulanya gitu loh. Nah, oh gitu Pak, saya ada barangnya. Pak Bambang masih bercanda gitu. Enggak ada Pak, saya bawa itu barangnya, betul Pak? Ya. Ini bisa berapa senti? Mau berapa? Setengah meter? 1 meter bisa? Allah. Wah, saudara, langsung dipanggil, namanya Saleh. Saleh itu orang Gresik tapi kerja di sana. Saleh, kepala bagian lasnya. Ini Pak Bambang bawa, buktikan bener apa enggak? Dipikir saya bercanda. Kasih ini, kok panjang-panjang Pak? Udah, jangan banyak ngomong. Singkat cerita, berapa lama dia balik? Pak, barangmu ciali Pak. Bagus Pak, bener Saleh. Bagus Pak, buat coba kan? Ya itu 20 cm, oke Pak, 20 cm. Jangan 1 meter gitu loh. Oh, bener Pak. Anak-anak gitu loh. Coba 1 meter apa bisa? Oh bisa Pak. Waduh, langsung setelah makan kita semua sana ya. Semua diteleponin. Malam hari jam 9:30 malam saya mandi dulu di hotel, balik lagi semua sudah kumpul di Besali. Sali itu bengkel pusat. Semua karena mereka kerja setelah giling itu 24 jam, jadi pakai lampu, tukang las datang. Coba dilihat. Bagus Pak. Itu drum itu isi oli, isi apa, isi kotoran, isi lumpur segala macam. Lah 1 meter langsung akhirnya 80 cm. Udah bisa. Langsung waduh kalau gitu nggak usah seminar ini. Sudah problemnya selesai. Besok singkat cerita besok saya dipanggil pada bagian pembelian. Saudara tahu? Saya pulang mendapatkan order saudara 12 ton. Barang saya hanya 2 ton, lebih sedikit. Dapat barang 12 ton. Jadi saya pulang, saya di pesawat, saudara, saya nggak jadi seminar, terjawab sudah. Saya sampai nangis. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini berarti saya memproduksi lagi segala macam, tapi nggak laku sudah. Sampailah di Surabaya, saya jalan. Tiba-tiba telepon dari Pak Yohanes, dari Garudanusindo. Nah itu pabrik gula swasta, termasuk yang dulu kan di sini Naga Manis, di sini ada Naga Manis di Gorontalo, Naga Manis. Langsung telepon Pak Yohanes, Pak Omang, Pak, loh Pak, dari Naga Manis Jakarta. Apa? Saya jalan di belakangnya Pak Bambang. Loh Pak, ada di sini. Iya, sambil bawa kawatas panjang. Enggak ada saya. Pak Bambang kemarin tuh makan sendiri, aku nggak diajak ke Golden Dragon. Aku itu juga masalahnya sama Pak. Nah sekarang ini tadi saya cari di Jakarta mana, ternyata Bapak masuk di lounge ya sama istri, ya sudah ke pesawat, Bapak di depan, saya di belakang. Baru sekarang bisa ketemu Pak. Masalahnya sama gini Pak, tak hubungannya seluruh grupnya Wirantono dan juga grupnya Garudanusindo tak kumpulin. Bahkan orang-orang pemerintah ETP 21, 24, 25, 20 tak undangnya seminar di tempat kita Pak. Ya boleh, ya sudah kapan? Tanggal sekian. Nah singkat cerita saudara, begitu orang sudah diundang, langsung Pak Yohanes ngomong, saudara-saudara kita mempunyai masalah yang sama begini begitu. Saya itu dulu sudah ikut nggak jadi seminar karena semuanya sudah jadi. Bahkan kawatasnya sudah saya colong berapa batang. Daripada itu mari kita buktikan bersama-sama bahwa ini akan menyelesaikan masalah kita. Singkat cerita semua menyaksikan, ditaruh di air, dicoba rada-rada, berhasil. Dan saya pulang membawa order 80 ton lagi. Dan yang luar biasanya, akhirnya saya mendapatkan kontra order selama 4 tahun. Supplier seluruh Indonesia, satu-satunya Mr. Bambang Rikin Swasono Yudo yang paling ganteng di seluruh negara. Sampai akhirnya teknologi dirubah. Tetapi coba saudara bayangkan, itu terus terang keuntungan yang amat sangat luar biasa. Di mana kuncinya kira-kira saudara? Karena saya hanya meminta hikmat kepada Tuhan. Pertama, firman yang ditutupi oleh iblis dibukakan oleh Allah. Langsung dibukakan pikiran orang-orang dari pabrik gula untuk mempunyai kebutuhan, memberikan ini segala macam. Amen. Dan akhirnya saya kerjanya ringan-ringan, nggak usah seminar, nggak usah teriak-teriak, nggak usah cuap-cuap, jawaban sudah tersedia. Orang lain Pak Yohanes segala macam nolong saya memberikan jalan sehingga saya mendapatkan order yang tadinya itu 12 ton, yang ini 80 ton, dan akhirnya kontrak 4 tahun segala macam, semuanya dibuka oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Karena apa? Yang mencintai hikmat, langsung dia mendapatkan memakai pikiran surgawi, langsung disingkapkan, yang tidak diminta berkat yang berlimpah diberikan. Amen. Dan sampai detik ini kenapa badan saya sehat walafiat bin kuat? Karena tangan kanan umur panjang tadi itu ya. Dia hikmat, tangan kiri kekayaan dan kemuliaan.
terus terang akhir-akhir ini saya tadi cerita kepada Mbak Anani segala macam, saya sedang diburu berkat luar biasa. Dari Pusdiklat Pusat Pendidikan Angkatan Laut, dari Pindad Pusat Industri Angkatan Darat, dari PT PAL Indonesia memberikan order kepada saya, ya, barang laboratorium mereka semuanya diganti melalui saya. Ya, saya pesankan di Switzerland, saya seragamkan mereka, saya setelkan semuanya karena saya mempunyai hubungan di sana, saudara. Dan itu mendapatkan keuntungan yang saya tidak minta, tiba-tiba ditransfer ke tempat saya, amat sangat luar biasa. Amin. Mencintai hikmat, pakai pikiran Allah, gunakan sekarang juga. Mintalah sekarang juga, ya. Maka saudara, minta dengan kosongkan diri. Saudara manusia masa depan, gunakan pikiran Allah ini, minta sekarang untuk menyelesaikan segala masalah dan berkat-berkat ini. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh-Mu terus bekerja memberikan pengertian kepada kami. Betapa luar biasanya kami sebagai manusia masa depan, manusia surgawi yang bisa atau sudah dapat memanfaatkan semua karunia-karunia surgawi saat kami masih hidup di dunia, jadikan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Apa yang kami ikat, apa yang kami lepas di bumi, terikat, terlepas di surga, terjadi dalam kehidupan kami, dan kami menuruti seluruh firman-Mu. Kami masih meminta pikiran Allah yang hikmat, kadang sifat luar biasa, terpuji kuasa firman tidak hanya anak mikir dalam laku mulia bagi orang baik, bagi menolong orang Tuhan berikannya nama Yesus. Kami mengucap syukur, ya, semua katakan